Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta menciptakan tanaman dengan segudang manfaat untuk kelestarian alam dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Di antaranya memproduksi gas yang kita hirup setiap saat. Bahkan tanaman juga berfungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida dan gas beracun lainnya. Data statistik Kementerian Kehutanan menunjukkan hutan di Indonesia mencapai hampir 10 juta hektar atau sekitar lebih dari 50% luas wilayah Indonesia. Tapi luas itu kian hari kian menyusut akibat pengalihan fungsi dan pembalakan liar. Pohon-pohon ditebangi untuk kepentingan permukiman dan industri. Penebangan pohon yang dilakukan hanya demi kepentingan sekelompok orang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk berakhlak baik kepada setiap makhluk hidup, termasuk kepada tanaman. Akhlak terhadap tanaman bahkan juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya bahwa kita dilarang membuang hajat di bawah pohon, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Takutlah kepada dua hal yang dilaknati. Para sahabat bertanya, apakah dua hal yang dilakukan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang membuang hajat di bawah pohon tempat orang-orang berteduh. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, dalam sebuah hadis, Rasul juga menyuruh pengikutnya untuk menanam pohon yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun menanam tanaman kecuali ditulis baginya pahala sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu. Hadis riwayat Ahmad. Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dijelaskan bila kita menanam agar mengucapkan Subhanallah. Dengan begitu setiap menanam satu batang pohon, maka Allah akan menanamkan baginya satu pohon di surga. Bicara mengenai tanam menanam di perkotaan, kegiatan menanam pohon sudah menjadi hobi baru di sebagian masyarakat, terutama di era pandemi seperti sekarang. Selain melaksanakan perintah Rasulullah SAW, menanam pohon juga memberikan manfaat lain yang berguna bagi kesehatan. Assalamualaikum pemirsa Ajwa TV, ketemu lagi nih di program Muslim Masa Kini. Hari ini saya bakalan ngebahas tentang sesuatu yang lagi happening banget, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Bercocok tanam, ini salah satu hobi yang lagi digandrungi banget. Banyak banget tanaman yang mendadak harganya naik. Nah, sekarang saya mau ngebahas nih harga-harga tanaman yang mahal itu apa aja, jenisnya apa aja. Kemudian, kira-kira ada nggak ya tanaman yang justru harusnya disunahkan untuk ditanam bagi umat muslim. Untuk itu jangan kemana-mana, ikutin saya terus ya, kita kesana yuk. Hari ini saya sudah berada di Krukut, Depok, Jawa Barat, tempat salah satu pusat tanaman hias. Di sini aneka jenis tanaman hias siap dijual. Assalamualaikum Bang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sibuk banget kayak dari tadi saya liatin lagi mindahin, ngeberesin. Emang sehari-harinya seperti ini. Iya ya, tapi emang bener ya Bang ya, kan ini kan pas pandemi tiba-tiba orang yang bercocok tanam tuh happening lagi. Betul. Orang-orang tuh banyak banget yang suka sama tanaman hias lagi. Sampai ada beberapa jenis tanaman hias yang naik daun, harganya juga luar biasa. Ini salah satunya aku hafal banget ini nih, yang lagi banyak banget dicari sama orang. Aku nggak tahu sih kalau nama sebenarnya apa. Kalau kan ini yang di ngetrenin namanya jadinya janda bolong kayak gitu. Sebenarnya nama aslinya sini? Nama aslinya sebenarnya jenis monstera, monstera paglicua untuk bahasa Latinnya. Cuma kan ini jenis monstera yang paling kecil lah bahasanya gitu. Dibandingkan dengan monstera-monstera yang kayak ini, kayak sirih, terus yang lainnya lah. Dan emang ini tuh mungkin karena apa sih, tipe daunnya juga unik dan berbeda gitu. Jadi tuh ini kayaknya, wah ini kayaknya oke nih, jadilah happening naik daun dan diburu banyak orang. Nih ngomongin tentang beberapa jenis tanaman yang emang sekarang lagi banyak diburu, kan aku nggak tahu nih kalau di depan ini kan yang aku tahu ini doang. Sebenarnya yang lagi dicari lagi tuh yang mana aja sih Bang? Ini termasuk ini rotundum Aceh. Rotundum Aceh yang cikal bakalnya menjadi Pride of Sumatera. Dari bunga ini dikawinkan dengan aglonema yang lain, jadilah Pride of Sumatera yang biar bisa dikatakan bahwa kita punya pandemi pohon yang memang asli
Indonesia. Ini ada lagi nggak yang ngehits yang lainnya? Ada. Apa tuh? Ini jenis suksom, Aglonema suksom, dia akan merah semua. Itu belum kalau udah besar. Belum begitu merah semua dia, belum begitu jadi. Ini sekarang aku mau nanya tentang harga deh. Kalau di sini berarti range harganya berapa aja nih? Ini di angka 250 ribuan. Ini di angka 200 ribuan. Oke. Ini Yang aku juga, pegang? Itu angka 500 ribu. Lumayan ya, ternyata pohonnya nggak begitu besar udah harga 500 ribu. Dan setahu aku juga kalau misalnya udah bener-bener makin besar itu dihitungnya justru udah bukan per pohon lagi, per daun ya biasanya ya? Biasanya seperti itu semua. Nah itu dia. Nih ngomong-ngomongin tentang tanaman, sebenarnya kan emang nggak cuma kali ini aja nih tanaman itu ngehits gitu, tapi beberapa tahun silam juga itu sempat ngehits, tepatnya tuh di tahun 2010 kalau nggak salah. 2007. 2007 ya benar. 2007. Itu tanaman gelombang cinta. Ini sebenarnya udah ada di belakang tuh, salah satu contoh tanaman gelombang cinta ya. Nah kita bakalan kita ulas lagi dulu aja kali ya, biar seru. Kenapa sih dulu tuh gelombang cinta juga ngehits banget kayak gini nih? Memelihara tanaman hias menjadi hobi kekinian di masa pandemi corona. Bahkan, sejumlah tanaman hias meroket harganya hingga ratusan juta rupiah. Beberapa jenis tanaman yang banyak diburu orang diantaranya adalah philodendron. Philodendron sendiri ada beberapa jenisnya, dan yang paling menonjol adalah philodendron Birkin dan Rapidophora. Tanaman hias ini harganya dibanderol dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Berikutnya adalah monstera atau dikenal dengan istilah janda bolong. Tanaman hias monstera ini cocok dijadikan dekorasi ruangan karena bentuk daunnya yang memiliki lubang-lubang alami. Salah satu jenis monstera yakni monstera variegata dibanderol mulai dari 1 juta hingga puluhan juta tergantung motif dan ukurannya. Tanaman hias viral lainnya yang banyak diburu adalah keladi atau kaladium. Tanaman kaladium ini memiliki berbagai jenis, diantaranya keladi kuping atau alocasia poli dan colocasia. Tanaman ini mempunyai bentuk yang cantik dan warna eksotis. Tanaman hias lain yang pasti sudah dikenal oleh masyarakat luas adalah Sri Rejeki atau Aglonema. Aglonema merupakan tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Araceae. Saat ini berbagai macam Aglonema hibrida telah dikembangkan. Penampilan tanaman hias Aglonema pun menjadi semakin menarik dengan bermacam-macam warna, bentuk, dan ukuran daun, sehingga jauh berbeda dari spesies alami. Salah satunya adalah Aglonema merah yang banyak dicari orang. Termasuk tanaman hias termahal di tahun 2020, harga Aglonema pun bervariatif, mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah. Ya, begitulah fenomenanya. Nih, tapi kalau ini jenisnya apa nih? Wife of Love, gelombang cinta Wife of Love. Wife of Love, jadi makan banyak tipenya. Ini ada satu lagi ya, katanya sekarang nih juga harganya lagi agak istimewa. Ini apa? Itu jenis philo kabel gusi. Ini apa? Dia segini aja harga bisa di angka 2 juta. Sukan. Jadi belum yang variegata, ini yang biasa. Kalau yang udah variegata daun 2 dia bisa 25 sampai 30 juta. Wow, ukuran tanamannya segini. Sama segini. Mahal ya. Oke. Sekarang gini, sebenarnya perawatan tanaman itu tuh sebenarnya mudah atau susah deh gitu? Kalau sudah terbiasa dengan ibu-ibu yang biasa menanam atau bercocok tanam, itu mudah sebetulnya. Apalagi kayak tanaman jenis philo itu kan tidak perlu perawatan yang ekstra, harus sering kita ini siram. Dia tidak disiram pun tidak apa-apa. Karena dia jenis tanaman yang menyimpan air. Berarti harga tuh bukan karena perawatan yang rumit juga, tapi karena memang jenisnya aja. Jenisnya aja yang berbeda. Ini ngomongin tentang tanaman, ngomongin tentang bercocok tanam, Islam kan juga memang menyuruh kita gitu untuk bercocok tanam karena ada pahala di sana, dan itu juga salah satu sunnah Rasul, bahkan sudah dari zaman sahabat itu juga sudah dilakukan gitu. Nah, sebenarnya pahala yang bakalan didapat saat bercocok tanam itu seperti apa sih? Kayak gini pahalanya. Kita pun harus mengenal karakter dari tanaman-tanaman hias tersebut. Dengan mengetahui karakter tanaman hias, kita bisa menentukan media yang tepat bagi tanaman. Intensitas air juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Tidak semua tanaman harus disiram setiap pagi dan malam. Yang penting, menyiram tanaman harus dilakukan secara teratur sesuai kebutuhannya.
Selain itu, tanaman juga membutuhkan matahari untuk bertumbuh. Oleh karena itu, tanaman harus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari agar bisa tumbuh dengan sempurna. Ibu lagi beli apa? Lagi ngeliat keladi. Oh, keladi. Emang suka ini bercocok tanam gitu? Iya. Ini emang bercocok tanamnya pas lagi musim apa? Pas lagi pandemi itu saya kira suka bercocok tanam atau emang udah dari dulu? Dari sebelumnya emang di rumah udah ada tanam-tanaman gini, ditambah sekarang pas Covid. Tapi kenapa? Kalau ibu kenapa suka bercocok tanam? Nggak tahu ya, totonya langsung ini aja langsung suka aja, apalagi pas belakangan ini yang pas Covid ya. Ya udah, orang-orang lihat di rumahnya juga kan bagus ya, akhirnya diperbanyak juga di rumah. Yang bikin kenapa orang suka bercocok tanam karena ada kepuasan tersendiri kalau setiap menanam dan akhirnya berhasil. Tak hanya tanaman hias, di sini juga tersedia tanaman buah-buahan. Sesaat lagi saya akan melihat beberapa tanaman buah yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.